Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran frekuensi AFG atau analog function generator dengan menggunakan osiloskop. Alat dan bahan yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama analog function generator atau AFG, yang kedua osiloskop, dan yang ketiga probe. AFG adalah suatu alat ukur elektronik yang digunakan untuk menghasilkan atau membentuk gelombang. Gelombang yang terbentuk itu ada gelombang sinus, gelombang segitiga, gelombang ramp, gelombang segi empat, dan lain-lain. Osiloskop digunakan untuk mengukur frekuensi, periode, dan menampilkan hasil bentuk gelombang yang terbentuk. Sedangkan probe digunakan untuk menghubungkan osiloskop dengan AFG. Function generator terdiri atas generator utama dan generator modulus. Generator utama dan generator menyediakan gelombang output sinus, kotak, atau segitiga dengan frekuensi 0,01 Hz sampai 300 mHz. Sedangkan generation modulasi menghasilkan bentuk gelombang sinus, kotak, persegi dengan frekuensi 0,001 Hz sampai 10 kHz. Bagian-bagian dari AFG ada 13. Yang pertama yaitu saklar daya atau power switch, digunakan untuk menyalakan generator sinyal. Yang kedua ada pengatur frekuensi, yaitu berguna untuk mengatur frekuensi keluaran dalam range frekuensi yang telah dipilih. Yang ketiga indikator frekuensi, berfungsi untuk menunjukkan nilai frekuensi yang digunakan sekarang. Yang keempat ada terminal output TTL atau CMOS. Ini berguna untuk menghasilkan keluaran yang kompatibel. Yang kelima, TTL atau CMOS Dati Function. Jika ditarik dan diputar tombol ini, maka berfungsi mengatur Dati Cycle gelombang. Keenam, selektor TTL atau CMOS. Ketika tombol ini ditekan, terminal output TTL CMOS akan mengeluarkan gelombang yang kompatibel dengan TTL. Sedangkan jika tombol ini ditarik, maka besar tegangannya akan kompatibel output yang akan keluar dari terminal output TTL atau CMOS yang dapat diatur antara 5-15 volt sesuai besarnya tegangan yang kompatibel dengan CMOS. Yang ketujuh, DC offset, untuk memberikan offset atau tegangan DC pada sinyal kurang lebih 10 volt. 8. Amplitude output, putar searah jarum jam untuk mendapatkan tegangan output yang maksimal. 9. Selektor fungsi, berguna untuk memilih bentuk gelombang output yang diinginkan. 10. Terminal output utama, yaitu berguna untuk mengeluarkan sinyal output utama. 11. Tampilan pencacah atau counter display, tampilan nilai frekuensi dalam format 6x0,3. 12. Selektor range frekuensi, tekan tombol yang relevan untuk memilih range frekuensi yang dibutuhkan. Dan yang ke-13 ada pelemahan 20 desibel. Jika ditekan tombol ini, maka akan didapatkan output tegangan yang diperlemah sebesar 20 desibel. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar berikut ini. Prosedur kerja dalam percobaan ini yang pertama yaitu disiapkan alat yaitu osiloskop, AFG, dan probe. Dipastikan semua alat dalam kondisi baik. Yang kedua, dihubungkan kedua probe dengan AFG dan osiloskop. Yang ketiga, digunakan frekuensi 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz sampai 1000 Hz dan diamati bentuk gelombang yang terbentuk pada masing-masing frekuensi. Yang keempat, digambarkan grafik hubungan antara frekuensi dan output yang terbentuk. Jadi di sini kita perhatikan output yang dihasilkan oleh AFG, di mana jika kita bandingkan antara frekuensi 50 Hz sampai dengan frekuensi 1000 Hz, kita lihat bahwa
panjang gelombangnya semakin kecil. Jadi dapat kita simpulkan frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan sebelumnya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih.